Kamu masih suka bingung harus investasi di aset kripto yang mana? Sebelum mulai investasi, pastinya kita harus selalu do your own research ya, biar nggak salah pilih aset kripto. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis fundamental. Dengan melakukan analisis fundamental, kamu bisa mengetahui seluk-beluk mengenai aset kripto yang sedang kamu incar. Jadi, kamu bisa memprediksi apakah aset kripto ini bagus atau tidak untuk jadi pilihan investasi. Hai, aku Jonathan. Welcome to Pintu Academy, tempat terbaik untuk belajar tentang kripto. Di video kali ini, aku mau ajak kamu untuk belajar lebih dalam tentang cara melakukan analisis fundamental terhadap suatu aset kripto. Sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa komen, subscribe, dan nyalakan lonceng biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Apa sih analisis fundamental? Analisis fundamental adalah suatu proses analisis yang melihat semua informasi finansial dan teknologi suatu aset kripto. Dari informasi ini, kamu bisa tahu gambaran tentang aset kripto yang kamu pilih. Misalnya, setelah melakukan analisis fundamental, kamu jadi tahu harga asli kripto pilihan kamu itu berapa, siapa yang membuat, teknologi apa yang digunakan, bahkan kamu juga bisa menilai proyek tersebut dikerjakan dengan serius atau hanya sebuah scam atau penipuan. Kalau gitu, gimana sih caranya melakukan analisis fundamental dalam dunia cryptocurrency? Cara yang pertama adalah membaca white paper. White paper adalah dokumen yang berisi informasi lengkap tentang sebuah proyek kripto. Kamu bisa mendapatkan dokumen ini di website resmi aset kripto pilihan kamu. Jadi, ketika kamu mulai mencari informasi tentang suatu proyek kripto, pastikan kamu mengunjungi website resminya ya. Terus, kamu bisa baca white paper yang tersedia, biar kamu tahu penjelasan lengkap tentang proyek tersebut. Di dalam white paper, kamu bisa mengetahui beberapa hal penting, seperti alasan proyek tersebut dibuat, masalah apa yang ingin dipecahkan, bagaimana cara kerja teknologinya, dan siapa saja developer dan investornya. Selain itu, kamu juga bisa melihat persentase pembagian token dan rencana apa saja yang akan dilakukan proyek tersebut di masa depan. White paper yang baik akan tersusun secara sistematis, tidak memiliki kesalahan penulisan, dan memiliki informasi lengkap. Oh iya, kalau ada beberapa istilah kripto yang kamu nggak ngerti, kamu bisa buka glossary Pintu Academy. Cara yang kedua adalah cari tahu tentang tim yang membangun proyek kripto tersebut. Kamu harus cari tahu siapa orang-orangnya dan melihat apakah mereka memang ahli di bidangnya masing-masing. Misalnya, dalam proyek game Metaverse, pastikan bahwa para developernya adalah orang-orang yang ahli di industri game dan animasi. Untuk mengetahuinya, kamu bisa mengecek profil mereka di media sosial seperti LinkedIn. Selain itu, kamu harus berhati-hati dengan proyek kripto yang pengembangnya anonim. Meskipun privasi merupakan hak setiap orang, banyak loh proyek kripto anonim yang berakhir dalam penipuan. Cara yang ketiga adalah memahami tokenomic. Tokenomic atau ekonomi token adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan distribusi token, kegunaan token, dan pembuatan token baru. Kamu bisa lihat berapa persen alokasi token untuk publik, investor, pengembangan ekosistem, hingga alokasi untuk marketing dan partnership. Biasanya, informasi ini ditampilkan dalam bentuk diagram atau tabel. Terus, perhatikan juga vesting period-nya, atau periode penguncian token yang dibeli oleh investor awal. Idealnya, investor baru bisa menjual tokennya secara bertahap, yakni dalam 1 hingga 3 tahun setelah peluncuran token. Hal ini diperlukan agar harga token tidak turun drastis ketika investor menjual secara tiba-tiba. Cara yang keempat adalah melihat keaktifan komunitasnya. Komunitas itu bisa dibilang sebagai jantungnya sebuah proyek kripto. Kalau komunitasnya aktif, artinya proyek kripto tersebut bisa dikatakan menarik karena berhasil mengumpulkan orang dari seluruh dunia untuk sama-sama memahami tentang proyek kripto tersebut. Contohnya nih, ketika Satoshi Nakamoto membuat Bitcoin pada 2009, ia juga membangun sebuah komunitas. Saat itu, dibentuk forum online bernama Bitcoin Talk Forum, yang merupakan wadah orang-orang berdiskusi tentang Bitcoin.
Pada forum tersebut, Satoshi Nakamoto menuliskan tentang kelebihan dan teknologi Bitcoin yang kemudian ia sebarkan. Hingga akhirnya, saat ini Bitcoin diadopsi oleh banyak orang di seluruh dunia. Kalau mau menilai keaktifan suatu komunitas, kamu bisa mengecek dari aktivitas mereka di sosial media seperti Twitter, Discord, Reddit, Medium, dan Telegram. Terus, biasanya mereka juga suka mengadakan community gathering baik secara online maupun offline. Beberapa komunitas juga biasanya mengadakan webinar terkait ekosistem proyek kripto mereka. Tujuannya, agar proyek mereka dapat dipahami dan disebarkan oleh para anggotanya untuk tujuan edukasi. Dengan begitu, suatu proyek kripto bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Komunitas kripto juga bisa jadi wadah untuk berbagi ide, kolaborasi, dan meningkatkan solidaritas dari para anggotanya loh. So, kalau kamu tertarik dalam suatu proyek kripto, jangan lupa untuk gabung ke dalam komunitasnya ya. Cara yang terakhir adalah melihat analisis data on-chain atau data yang berada di dalam blockchain. Untuk melihat data-data on-chain, ada banyak website yang bisa kamu pakai secara gratis loh. Misalnya, CoinMarketCap dan DeFi Lama. Pada website tersebut, kamu bisa melihat pergerakan harga token, jumlah market cap, pasokan yang beredar, volume trading, jumlah dana yang dikunci, dan informasi on-chain lainnya. Di CoinMarketCap misalnya, kamu bisa melihat peringkat koin berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Semakin tinggi peringkatnya, maka semakin besar juga kapitalisasi marketnya. Selain website analisis on-chain gratis seperti CoinMarketCap dan DeFi Lama, ada juga yang berbayar. Biasanya, website analisis on-chain yang berbayar ini digunakan oleh para trader kripto yang ingin mendapatkan data-data secara lebih lengkap dan rinci. Gimana? Sekarang udah ngerti kan cara menganalisis fundamental suatu aset kripto? Yuk, share di komen koin apa yang menurut kalian fundamentalnya kuat. Ikuti terus Pintu Akademi, tempat terbaik untuk belajar tentang kripto. Sampai jumpa di episode berikutnya.